Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anami wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Surat Yusuf surat 12 ayat 111. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Jamaah salat Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, baik yang terkait dengan Rasulullah, dan itu berarti bagi kita juga, maupun dalam perjalanan sejarah umat Islam seumumnya. Yang pertama, dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Perhatikan surat yang kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan secara terperinci petunjuk itu dan menjelaskan perbedaan yang benar dari yang salah. Yang kedua, di bulan Ramadan pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah terjadi Futuh Makkah, pembebasan kota Mekah. Rasulullah beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Perhatikan surat 110 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang ketiga, jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah terjadi Perang Badar. Pada saat itu 313 orang Islam menang melawan 1000 pasukan Quraisy. Lihatlah surah Ali Imran, surah ketiga 123. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian saat itu adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap pelanggaran hukum Allah agar kamu bersyukur. Kemudian jamaah, lebih daripada itu, Rasulullah juga melakukan perjalanan ke Tabuk, ke pelosok-pelosok Arab pada saat itu juga di bulan Ramadan. Yang kelima, pada tahun ke-10 Hijrah, Islam sampai ke negeri Yaman. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi Muhammad SAW mengirim Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Uzza di daerah Nakhla. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Berikutnya, pada tahun ke-9 Hijrah terjadi penyerahan kota Taif kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Penyerahan kota Taif kepada umat Islam menandakan penerimaan mereka terhadap ajaran Islam yang selama ini mereka menolak. Tapi karena Rasulullah bersama sahabat serius menyampaikan Islam, Allah bukakan kasih sayang Allah. Pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah, mereka orang-orang Taif yang kafir itu, mereka orang-orang Taif yang menolak Islam itu, belakangan menerimanya. Artinya jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, apabila kita serius, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Apabila kita sungguh-sungguh, Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Yang kedelapan, terjadi pembebasan Andalusia. Tahukah kita sekalian Andalusia di mana? Dia bukan di Asia Tenggara, dia bukan di Arab,
tapi dia di Eropa. Pada saat itu, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim oleh pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan, mengepung, menahan Andalusia. Selama 8 abad, Islam berjaya, bertapak, berkuasa, mencerahkan Andalusia. Andalusia ini ada di Spanyol, jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kita betapa hebat masa lalu umat Islam, bahkan di bulan yang sedang haus-hausnya terjadi peristiwa-peristiwa besar. Kemudian jamaah yang dikasihi oleh Subhanahu wa taala, ada satu bangsa di muka bumi ini yang luar biasa, yang mereka melakukan ekspansi berketerusan, ekspansi yang boleh dikata sadis. Itulah bangsa Mongol. Meskipun mereka telah melakukan banyak pembunuhan terhadap umat Islam, tetapi pada 15 Ramadan tahun 658 Hijrah, tentara Islam dan para ulama di bawah pimpinan Sultan Qutus dari Mamluk mampu mengalahkan Mongol itu. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa apa yang terjadi kepada kita umat Islam Indonesia secara khusus, bangsa Indonesia secara umum, bahwa proklamasi tahun 45 itu terjadi di bulan Ramadan. Jamaah yang dikasihi oleh Ta'ala, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu menjadi satu perenungan bagi kita, agar kita tidak berleha-leha, bersantai-santai dengan pemahaman yang keliru bahwa Ramadan cukup dengan rehat, cukup dengan tidur, cukup dengan bersantai, maka kasih Allah pun akan menjemput kita. Betapa jauh jarak kita dari upaya umat Islam masa lalu. Justru pada bulan yang demikian haus dan lapar terjadi peristiwa-peristiwa besar. Adakah saat diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu para pemimpin bangsa mereka tidak berpuasa? Mari kita membaca sejarah. Setelah pertemuan malam 17 itu jamaah, Bung Hatta bersama Bung Karno masih sempat lagi untuk makan sahur. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi saya, perenungan bagi kita, perenungan bagi seluruh umat Islam, agar dapat kembali memahami kebaikan, keutamaan dan dorongan agama melalui aktivitas di bulan Ramadan. Barakallahu li lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.